Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imawati, mahasiswa dari IKIP Siliwangi Bandung dengan NIM 25911-250. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah mau belajar ya. Tapi biar tambah berkah kita harus berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Mbak Maira, silakan. Khusyu'an Ana astati khusyuk. Yes, hap. right position, now begin. Before we start our activity today, let's pray together, start. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, we will study now, so please bless us. Amin. Nah, hari ini Ustazah lihat kayaknya sudah masuk semua. Coba dilihat kanan kirinya. Ustazah akan absen dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak. Lengkap ya, alhamdulillah. Kelas 43 sehat semua. Biar tambah semangat, Ustazah akan cek tanya kabar. 4.3, how are you today? Alhamdulillah, we are happy. We are happy. Allahu Akbar. 4.3. 4.3 are the team learning our dreams. 4.3 are on fire. Pencilling our heart's desire. I am 4.3. You are 4.3. We are 4.3. Good job, give applause. Alhamdulillah ya, keren sekali ya yel-yelnya. Sekarang Ustazah lihat, loh, Zara kenapa kok wajahnya murung? Macet. Macet. Kenapa tadi kalau macet? Telat. Akhirnya masuk kelasnya nggak enak ya, malu ya, sedih ya. Nah ini Siva, kenapa kok wajahnya murung?
Karena dimarahin mama. Dimarahin mama, kenapa? Nggak bangun, kesiangan. Bangunnya kesiangan, berarti Syifa nggak sholat subuh? Masya Allah, astagfirullahaladzim, Syifa nggak sholat subuh. Karena tanya, siapa yang di sini sering meninggalkan sholat subuh? Oh, Syifa. Syifa bangunnya berarti kalau kesiangan tidurnya malam-malam ya? Nah ya, kita anak muslim sudah kelas 4 mau balik. Kalau bisa dan diusahakan wajib hukumnya tidak boleh bolong sholat. Siapa yang ingin sholatnya lengkap? Siapa yang ingin sholatnya tepat waktu? Masya Allah, pintar ya. Karena Ustazah nggak mau kita belajar dalam posisi tidak enak. Ustazah bisa membayangkan di posisinya Zahra, di posisinya Syifa. Belajar sudah nggak nyaman. Ya, ada yang mungkin dimarahi mama, ada yang macet. Jadi ininya sudah nggak mood ya. Sekarang kalau kita ingin menghargai teman kita biar mood semua sekelas, kita mau relaksasi dulu. Siap? Ya. Siap. Seperti biasa, posisikan duduk senyaman mungkin. Boleh bersandar, tangan bisa taruh di atas meja atau di paha. Lepaskan beban dan rileks ya. Relax, relax, relax. Mohon tidak ada yang tertawa. Ya, kita menghargai teman kita yang relaksasi. Ya, kalau kalian benar-benar relaksasi, maka benar-benar akan merasa tenang. Ya, udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan semua beban. Renggangkan semua jari kaki, lutut, paha, tangan, relax, relax, relax. Pejamkan mata lebih dalam, lebih dalam. Tarik nafas. Rasakan udara masuk ke hidung kita. Rasakan kebaikan Allah yang telah memberi kita udara yang segar. Keluarkan lewat mulut secara perlahan. Tarik nafas lagi. Dan keluarkan. Buka mata secara pelan-pelan. Nah, gimana perasaannya? Ada yang sampai ketiduran ya? Grupnya Lizzy ketawa aja dari tadi. Saya ada curiga nih, kayaknya terlalu happy ya, Masya Allah ya. Vibe happy-nya sampai temen-temennya bisa ke bawah happy ya. Ngelihat Zahra sama Syifa sudah baik. Gimana Zahra sama Syifa? Sudah enaken? Sudah tenang ya? Sudah mulai itu ya? Oke. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah merasakan lebih tenang? Oke, Masya Allah, Syifa sama Zahra sudah siap belajar semua ya, berarti sudah mindfulness-nya sudah, mood sudah datang ya, oke. Sekarang Ustazah akan bertanya ya, siapa yang di sini suka lagu Korea? Lagu apa? Baby Monster yang Forever. Forever, berarti hafal ya? Hafal, Masya Allah. Kamu apa Kia? Heart to Heart, kamu? Heart to Heart juga? Wah, Masya Allah ya. K-popers, kamu siapa? Wah, ya, Stray Kids ya. Itu lagu Korea meskipun bahasanya susah hafal? Oh, gimana caranya? Bahasa asing ya, gitu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ustazah sangat bangga dengan kalian bisa belajar bahasa Korea, bisa nyanyi bahasa Korea. Nah, biar rasa nasionalisme tidak hilang, tidak luntur, sekarang Ustazah tumbuhkan lagi dengan menyanyi Indonesia Raya. Seperti biasa, posisi berdiri dan siap. Ya. Ya, ada yang belum posisi siap. Kita menghormati lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita. Jadi, mohon posisi siap dan kita bernyanyi bersama. Ada yang tidak hafal?
Hafal semua lah. Kan warga negara Indonesia, WNI ya. Bukan warga negara Korea ya. Oke. Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, thank you. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kita ya. Lagu Korea bisa, lagu Indonesia semakin bisa. Ya, oke. Nah, sebelum belajar dimulai agar lebih tertib, Ustazah punya kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas punya manner level dan punya achievement level. Kesepakatan kelas ini dibuat agar belajar menjadi lebih tertib, ada aturan, ya, dari segi mengerjakan harus on time, harus fokus, ya. Kesepakatan kelas nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Konsekuensi jika tidak dilakukan. Deal? Nah, oke ya, deal lo ya. Jadi ada yang melanggar peraturan, nanti Ustazah pindahkan namanya di manner level ini ya. Zahidah, dia menulisnya luwama, malah tidak fokus menggambar. Ustazah pindahkan di first warning ya. Maira, dia tercepat nulisnya. Nulisnya paling cepat, rapi, tidak berisik. Ustazah pindahkan di super student. Nahda, ternyata pindah di think about it karena dia nulisnya di lama-lamain, nggak semangat belajar, ya. Sadarkan think about it, sadarkan tanya kenapa, ya. Siap ya? Oke. Karena kesepakatan kelas kalian sudah say yes, Ustazah juga nanti akan menambahkan bintang di grup kalian. Ini ada Rose, Jasmine, Lily, dan Sunflower, ya. Make a deal-nya, grup yang terbanyak nanti dapat tambahan bintang. Yang bintangnya paling sedikit nanti bisa menyanyikan lagu daerah di kelas sebelah. Jadi, ada harap kalian berkompetisi untuk menjadi grup yang terbaik. Siapa yang ingin grupnya menjadi yang terbaik? Yes, mantap ya. Oke, next. Mengingat pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang kata tanya. Ustazah buatkan lagu dengan nada balonku ada 5. Kemarin masih banyak anak yang lupa. Kalau Ustazah cek nih ya, Ustazah merecall pelajaran yang kemarin masih ingat atau enggak ya. Kita coba ya. 3, 2, 1. Terima kasih.
ya. Ustazah kemas menjadi lagu biar kalian mudah untuk mengingat. Ustazah tanya, kalau zaman sekarang orang wawancara itu bahasanya bukan lagi talk show, tapi sekarang lebih dikenal dengan podcast. Pernah lihat podcast? Di mana? YouTube. Podcastnya siapa? Deddy Corbuzier, Habib Jafar, Kik Andy, Raditya Dika. Masya Allah ya. Kalau wawancara biasanya ada yang dibahas. Biasanya bahas apa mereka itu? Toleransi, kunci sukses, bisnis. Luar biasa ya. Berarti kalian sudah pintar bisa memanfaatkan gawai media sosial dengan baik. Tepuk tangan buat 43. Nah, sebelum masuk ke landasan spiritual, Ustazah akan memberi contoh. Ada nih ya, Ustazah kemarin scroll ada di FYP, muncullah anak 7 tahun jadi miliarder, punya bisnis. Ustazah ini umurnya 17 tahun, tidak ada bisnis, malu sama anak 7 tahun. Ustazah kepingin tahu bagaimana sih caranya menjadi miliarder di usia muda ya. Oh lihat? Oke. Itu dibantu sama tim konten Papa. Tim konten, kamu hidup nggak apa-apa? Aman? Lagi debu nggak? Enggak. Apa karena debu ya? Oh ya. Iya. Kalau ide konten selama ini ya kita ya bareng-bareng aja mikirin ya. Brainstorming. Ya dan kita juga kalau aku hari libur gitu kan boleh pegang handphone kan, terus sambil nyari ide juga bukan handphone lain. Kamu hebat banget sih. Kok bisa ya? Gue masih amazed gue. Berarti udah jalan 3 tahun bikin konten sampai 70 juta. Yang 70 juta lebih view itu ide dari kamu juga itu atau gimana? Itu bukan ide konten, tapi itu lagi jualan terus di videoin orang. Oh. Kita repost. Berarti kamu itu kan punya bisnis juga, karena aku lihat di sini adalah kamu modalin bisnis pakai uang sendiri dari AdSense sama endorsement. Nah, itu 9. Aku ceritain awalnya aku kenal bisnis ya. Oke. Bisa banget nih. Gimana? Jadi awalnya itu pas aku umur 7 tahun tuh. Oh iya. Itu pas ulang tahun ya. Ulang tahunnya bukan dikasih kado mainan, game atau apa, tapi dikasih kado bisnis sama papa. Kan baru kasih video bahkan. Tapi cuma bertahan 3 hari gara-gara masih sibuk sekolah sama main. Iya, 7 tahun ya masih sibuk dong. Terus. Terus pas umur 8 tuh yang bisnis yang viral itu yang jualan nasi rice bowl, aku promosi punya mama sama susu pakai topping, bisnisnya aku di mobil Lexus. Oke. Yang bisnis sebelumnya itu jual di Lexus itu tutup sebulan. Ya susu pakai topping tuh berarti kan? Iya. Tutup sebulan. Karena aku lihat prospeknya kurang bagus buat depannya. Karena kan tuh kan susu segar ya, susu sapi, jadi gampang basi apalagi kalau didiemin lama-lama. Tapi kenapa kamu awalnya pengen jualan susu segar pakai topping? Karena kamu suka minum susu? Bukan, karena kan banyak anak-anak kan yang boba atau lain-lain itu kan. Yang bikin pakai susu yang beda. Susunya pakai topping. Nah, setelah mengamati video, apa yang kalian dapatkan? Raditya Dika tadi menggunakan kata tanya enggak? Ya. Apa saja? Bagaimana? Berapa? Sejak kapan? Bagaimana? Apa? Mengapa ya? Jadi kata tanya materi hari ini sangat penting. Kamu pakai sampai nanti, sampai gede, sampai dewasa, pelajaran ini sangat penting. Jadi mohon diperhatikan ya. Raditya Dika saat podcast pun mewawancarai siapa namanya? Rio, menggunakan kata tanya adik Simba. Bagaimana Raditya Dika tadi waktu wawancara, baik atau tidak? Baik, ramah, sopan ya. Ternyata di dalam Islam kita ini dalam berbicara itu juga ada hadisnya ya. Kita coba cek. Nah ya, ada hadis yang mengatur kita untuk apa? Berakhlak yang baik ya. Kita baca sama-sama. Abata Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
artinya? Nah, orang beriman, orang melihatnya dari luar, tidak melihat dia sholat 5 waktu, tidak melihat jago puasa, tidak melihat sholat malamnya, tapi terlihat dari akhlaknya. Ada anak yang akhlaknya baik, pasti imannya bagus. Ada anak yang sholatnya lengkap, tahajud lengkap, tapi akhlaknya tidak bagus, berarti imannya belum masuk ke hati, ya. Jadi dalam berbicara pun itu ada akhlaknya. Kita diatur di sebuah hadis, ya. Sekarang kita biar tahu hari ini kita belajar apa sih Ustazah? Ya, kita aja kemana-mana kalau naik sepeda pasti kamu tanya ke mamamu. Tanya apa? Mau kemana? Ya kan? Sudah ikut aja. Pasti mamamu nanti berhenti. Atau muter-muter aja. Mau kemana? Jalan-jalan. Ya sudah jalan terus gak berhenti-berhenti ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2. Nomor 1 yaitu mampu menulis dan menyusun pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. 2. Mampu berbicara atau mempresentasikan hasil diskusi wawancara di depan kelas. Harapan Ustazah Mimah, kalian semua bisa mencapai tujuan belajar ini. Jadi harus semangat ya. Oke, next. Biar semangat, ada sebuah kata mutiara yang bagus. Apa bunyinya? Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tadi ada yang suka bahasa Korea. Boleh nggak? Boleh. Habis ini kelas 4 kita belajar bahasa Jawa. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang tetap utama adalah bahasa Indonesia. Siapa kita? Aku anak Indonesia. Masya Allah ya. Nah, tadi kita sudah melihat tentang video dari Raditya Dika. Topik wawancara materi hari ini yaitu tentang kata tanya adik Simba. Nah, tentang wawancara. Siapa yang tahu apa itu wawancara? Kia. Wawancara itu kayak tanya jawab. Mau berbicara. Wawancara itu apa? Tanya jawab. Tanya jawab. Terus? Atau perbincangan. Atau berbincangan informasi. untuk mendapatkan informasi, to get information ya. Ada yang lagi menambahkan apa itu wawancara? Setuju gak sama jawabannya Kia? Ya. Setuju ya. Sekarang kita cek nih, apakah benar jawabannya Kia? Ya. Nah, deng dong. Ternyata betul. Tepuk tangan buat Kia. Oke, nama Kia sudah pindah di super. Ya. Grupnya Kia grup apa? Rose. Ada tambahkan bintang 20. Wah, ya. Paling banyak nih Rose. Sekarang kita baca bersama. Wawancara adalah Percakapan atau tanya jawab antara 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data tertentu dari narasumber. wawancara harus minimal berapa orang? 2 atau lebih. 1 boleh nggak? Boleh. Berarti itu bicara sendiri. Bahasa sekarang namanya hantu, halu. Ya, dia ngomong sendiri ya. Itu namanya bukan wawancara. Oke, karena ini ilmunya penting, ikatlah ilmu dengan tulisan. Silakan ditulis. Nah, sekarang ya sambil ditulis, coba sekarang diingat-ingat. Sekarang diingat-ingat tadi step wawancara. Coba ya, step wawancara tadi apa saja? Sudah ditulis? Coba dibaca lagi. Step wawancara 1. Persiapan. Apa itu persiapan? Menentukan topik dan menyusun daftar pertanyaan. Nomor 2. Pelaksanaan. Apa itu pelaksanaan? Dengan narasumber. Nomor 3. Pencatatan.
Apa itu pencatatan? Mencatat informasi yang didapatkan dari narasumber. Oke, terakhir. Menyimpulkan hasil dari wawancara. Nah, ada berapa step tadi? 4. Ada 4. Jadi kalau kalian dapat tugas, oke. Ai, wawancara. Siapa ini yang lagi viral sekarang ya? Gen Halilintar. 11 Gen Halilintar mau ke sekolah. Ai bertugas untuk mewawancarai. Apakah Ai tiba-tiba langsung bertamu dan oke, saya wawancara? Apakah seperti itu? Tidak. Ai harus mempersiapkan. Contoh. Wah, Gen Halilintar ada 11. Aku nanti tanya apa saja ya? Oh, nanti aku harus kayak gini. Aku harus seperti itu. Harus tahu tentang narasumbernya. Ya, sudah selesai? Sudah. Sekarang Ustazah Mima sebenarnya hari ini agak buru-buru nih, karena Ustazah mau menjemput teman Ustazah dari Belanda loh. Jarang-jarang ya Ustazah punya teman dari luar negeri nih. Dia mau berkunjung ke SD Al-Falah Darussalam 2 Tropodo. Karena kemarin telepon-teleponan sama Ustazah bercerita tentang kalian yang kreatif, keren, aktif, dan semangat. Sampai dia jauh-jauh terbang dari Belanda ke Indonesia demi bertemu kalian. Nah, biar orangnya semakin yakin kalau kalian aktif dan semangat, nanti kalau pas datang Miss-nya, kalian siap-siap bertanya? Ya. Karena kalian sudah Ustazah bekali dengan kata tanya adik Simba. Nah, ya, ada apa? Gimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Berapa? Bagaimana? Nanti kalian bisa siapkan pertanyaan dengan berbekal kata tanya. Aduh, itu jam berapa ini ya? Sebentar ya. Aduh, kayaknya ini sudah di depan halaman sekolah ini. Tunggu ya. Ya. Good morning, assalamualaikum. Ya Allah, this is Indonesia. It's so hot. Indonesia is panas sekali. Ya, kenapa ya Indonesia kok panas sekali? Kalau di Belanda itu jarang sekali ada matahari. Jadi kulitku rasanya sunburn di sini. Tapi di sini kalau kelamaan kena sinar matahari, kulitku menjadi lebih eksotik kayak kalian. Wah, kulitnya sawo matang ya kalau Indonesia ya. Wih, luar biasa. Tadi Miss-nya kok nggak ada yang tanya namanya? Tanya dong. Namanya siapa ya Allah? Namanya siapa ya? Jadi malu. Namanya Miss Angelica. Siapa namaku? Miss Angelica. Ya, jadi kalau ketemu di jalan, siapa tahu kamu ke Belanda, jangan lupa telepon Miss Angelica. Kata bestinya Miss Angelica, Ustazah Mimah, katanya 43 ini anaknya aktif dan semangat. Apakah benar ya? Benar. Benar. Coba sekarang Miss Angelica siap untuk ditanyain, diwawancarai sama 43 yang hebat semua. Siapa yang ingin bertanya dengan Miss Angelica? Oke, siapa ya? Nah, ini yang paling semangat. Siapa? What's your name? Kia. Kia. Ayo, Kia. Apa yang membuat Anda mau datang ke Indonesia?
Because Indonesia is so beautiful ya, and the people so humble ya. Jadi Indonesia tuh terkenal di mana-mana kalau paling indah pemandangannya dan orang-orangnya tuh ramah. Jadi ketemu siapapun pasti senyum. Kalau orang luar negeri kan nggak ada yang kayak gitu ya. Oke, next, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, what's your name? Sophia, beautiful name. What's your question? Bagaimana Anda tahu tentang Indonesia? Bagaimana Anda tahu tentang Indonesia? Awalnya itu temennya Miss Angelica, Ustazah Mima itu liburan ke Gili Ketapang. Ya, diupload lah di media sosial. Akhirnya Miss Angelica tahu, wow, Gili Ketapang it's so beautiful. Di mana ini? Dikira Miss Angelica itu ada di Hawaii, ternyata dia ada di Indonesia ya. Itu yang membuat tertarik. Ada yang bertanya lagi grup ini? Oh, what's your name? Shiva. Apa pertanyaannya Shiva? Mengapa Anda tertarik dengan Indonesia? Mengapa Anda tertarik dengan Indonesia? Karena Indonesia itu orangnya baik-baik, apalagi mayoritas Muslim. Ya, jadi meskipun Miss Angelica dari Belanda bukan Muslim ya, disambut dengan baik ya. Itu adalah sebuah penghargaan. Orang mayoritas Muslim menghargai orang yang non Muslim. Jauh-jauh dari Belanda Miss Angelica bawa mystery box atau blind box. Siapa yang mau? Oke. Ya, blind boxnya ini berisi sesuatu yang membuat kalian semakin pintar. Ya, kita ASMR dulu ya. ASMR. Dan isinya adalah tara! Ya, wow ya. Ini Miss Angelica beli dari jauh-jauh dari Belanda ya. Karena orang-orang ini ternyata orang-orang yang famous di Indonesia ya. Tadi bestinya Miss Angelica, Ustazah Mima berpesan, anak-anak sangat pintar untuk melakukan wawancara. Jadi beri sesuatu yang membuat mereka untuk bisa melakukan wawancara dengan baik. Ya, sekarang Miss Angelica akan buktikan ya. Oke, ini grup apa? Rose. Kak Raffi. Grup Jasmine. Mr. Prabowo. Grup Lily. Dan ini grup Sunflower. Oke, silakan. Nah, karena aku harus segera stay di hotel ya, jadi Miss Angelica pamit dulu ya. Bye bye. Welcome. Wow, tadi gimana? Sudah ketemu Miss Angelica? Sudah. Bapak tadi ya? Iya. Mana dianya coba? Itu. Wow, keren. Oke, sekarang Ustazah akan memberi kalian tantangan karena Miss Angelica challenge kalian. Coba buat pertanyaan adik Simba dari narasumber yang kalian dapatkan ya. Peraturan diskusi. 1. Harus adil dan bekerja sama. Yang kedua, nanti kalau sudah menyusun pertanyaan, kalian berbagi peran. Siapa yang jadi narasumber? Kelompoknya Rose, siapa yang menjadi tadi mana? Siapa yang jadi Kak Raffi? Aku. Maira, good job. Siapa yang menjadi Bapak Prabowo? Kirana, bagus. Siapa yang menjadi Kak Muhaimin? Aku. Oke, siapa yang menjadi Bapak Anies? Hasna ya. Sudah Ustazah jelaskan bagaimana kalian alurnya berdiskusi. Sekarang kalian boleh mengerjakan.
Biar tambah fokus, ada cek deh. Indonesia. Hijau. Merah. Oke, silakan mengerjakan. Ini gimana ya? Ya, kalian saling berdiskusi, ya. Siapa yang nanti yang membuat pertanyaan apa? Syifa. Coba sekarang dipraktekin. Oh ya, alhamdulillah kita mendengarkan azan dulu ya. Kita masih sehat, bisa mendengarkan azan. Jadi diskusinya pelan-pelan, oke?
Let's pray after adhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hadid wa sholatil qa'imah ati sayyid wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin, ya alhamdulillah ya. Oke, bagaimana, sudah membuat dan menyusun kalimat pertanyaan? Sudah. Sudah latihan? Belum. Coba sekarang latihan. Ya, biar nanti presentasi kalian lancar. Karena nanti Ustazah akan memberikan penilaian teman sejawat. Ya, kalau kalian bagus maka kalian mendapat bintang 3 dari temanmu. Sekarang silakan praktek di tempatnya masing-masing. Ayo segera bisa praktek. Ayo. Apa? Mengapa Anda suka coba, nggak usah ada benarkan. Sekarang coba pakai. Kalau bertanya yang semangat ya. Kapan Bapak pertama kali tarik becak? Itu dikenal oleh guru bahasa Inggris. Pintar, bagus. Coba Sarah. Halo untuk semuanya ya teman-teman. Kita mau wawancarai itu jangan sampai suaranya pelan. Nanti narasumbernya tidak terdengar. Apa masa gitu ya. Suaranya harus yang keras dan semangat. Coba Zahra. Suka tarian daerah. Sering tari daerah dan sering membaca buku budaya Indonesia. Wis, mantap nih. Oke. Siapa yang sudah siap untuk praktek di depan? Oke, Ustazah pilih grup yang paling semangat. Grup paling semangat sudah dapat modal tambahan bintang 20. Silakan. Ya. Wih, sudah hafal semua ini ya. Tidak bawa teks, keren ini. Wah, bintangnya 50 ini. Agak maju. Cara membuka diskusi. 1, salam. Yang kedua, kenalkan, kami dari kelompok bla bla bla. Ya, narasumber kali ini yaitu Bapak Prabowo ya. Oke, jadi pengenalan diskusinya, pengenalan kelompok saat presentasi harus lengkap. Oh iya, biar kalian ini dinilai sama teman-temanmu, Ustazah memberi rubrik penilaian teman sejawat. Jangan lupa ya, ini dinilai kalau dia semangat bintang 3. Kalau dia lemes kasih bintang 1 atau 2. Jadi kalian saling menghargai temanmu yang tampil. Oke, sudah? Jangan lupa ya dinilai. Oke, siap? Siap. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. tuh. Kami dari grup Yasmin. Apa cita-cita Bapak sejak kecil? Saya ingin menjadi presiden. Mengapa Anda sering ke luar negeri? Karena tugas kunjungan kerja, jadi tidak hanya shopping dan jalan-jalan ya. Kapan Bapak mulai menjadi presiden? Sejak tahun 2024. Siapa asisten Bapak? Mayor tadi. Oke, ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat grup Lili. Jangan lupa untuk dinilai ya. Nah, tadi bagaimana menurut kalian? Grup Lili bintangnya berapa? 1 apa 3? 1 apa 3? Oke, 3. Usah tambahkan 30. Bagus sekali. Ya.
Oh, Jasmine. Oh, Ustazah tidak fokus ya. Bintangnya 30. Maaf. Oke, next. Siapa lagi yang mau tampil? Oke, grup yang cepat, grupnya Maira. Jangan lupa dinilai ya. Oke, ya. Jangan lupa ditutup sama salam, ya. Narasumber kali ini adalah Kak Raffi, gitu ya. Oke. Bentar, biar suaranya masuk. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rose. Narasumber kali ini adalah Raffi Ahmad. Apa makanan favorit Bapak? Saya paling suka sayur bayam dan pepes ikan. Mengapa Anda bisa terkenal? Karena saya sudah main sinetron sejak dulu. Kapan Anda mulai terkenal? Saya mulai terkenal saat umur 17, saat masuk SMA. Berapa jumlah mobil Anda? Tidak terlalu banyak, paling 35 mobil. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Ternyata ada beberapa yang ingin bertanya, ya. Sekarang karena grupnya Rus ini sangat-sangat antusias, Ustazah beri kesempatan dari grupnya Zahra. Kasih satu pertanyaan buat Kak Raffi, mumpung jauh-jauh nih dari Jakarta ke sini. Oke, Siva. Berapa uang Anda? Wah, Masya Allah. Berapa uang Kak Raffi Ahmad? 300 triliun. 300 triliun. Wah, Masya Allah. Kak Raffi Ahmad ini kan juga suka berbagi ya, luar biasa. Grupnya Ai. Kasih pertanyaan buat Kak Raffi Ahmad. 3, 2, 1. Dilempar ke grupnya Sofi. Oke, Kiza. Bapak lahir di kota apa? Bapak lahir di kota apa Kak Raffi? Jakarta. Di Jakarta, luar biasa. Satu lagi. Lizzy. Apa ya? Masih lupa. Oke, nanti ya. Oke, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat grup Jasmine. Jangan lupa dikasih bintang. Grup Jasmine bagaimana? Bintang 1 apa 3? Rose. Grup Rose bintang 1 apa 3? 3 ya, sangat kompak dan bagus. Oke, next. Grupnya. Oke, yuk. Grupnya Sunflower. Agak maju, agak maju. Nah, ya, oke, siap. Waalaikumsalam. Yuk. Tarian daerah yang paling bagus sekali. Saya paling suka tarian karena rame, seru dan unik. Mengapa Anda suka tari becak? Karena rame, seru dan unik dan ada suara cak-cak. Kapan Bapak pertama kali tari kecak? Saat SD dikenalkan oleh guru bahasa Indonesia Bapak Ibu Suparti. Terus ada lagi? Oke. Bagaimana agar anak sekarang suka tarian daerah? Dia sering tampil tari daerah dan sering baca buku budaya Indonesia. Wow, Masya Allah, luar biasa. Ustazah kasih pertanyaan lempar ke grup
Terus kasih pertanyaan buat Bapak Anies. Ayo. Berapa umur Anda? Berapa umur Anda? 45 tahun. Bagus ya. Yang bertanya ingatkan Ustazah ya. Nanti Ustazah moving ke super student. Grupnya Ai, silakan bertanya ke Bapak Anies. Bapak Anda Oh pintar, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Mengapa Anda mengikuti pemilihan presiden? Karena sejak kecil saya juga ingin menjadi presiden. Masya Allah, karena sejak kecil sudah jadi ingin presiden. Tepuk tangan, ada pertanyaan lagi. Oke, Sofi. Bapak tinggal di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Oke, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dinilai ya. Grup Sunflower, bintangnya berapa? 3. Oke, next. Grup terakhir, yaitu grup Lili. Ayo, ini ada Bapak Muhaimin ya. Jadi tolong disiapkan pertanyaan. Lepas ya, nggak apa-apa, dipegangin aja. Ya, Bapak Muhaimin, maaf ya, dipegangin aja. Ayo, Bapak Muhaiminnya tengah. Agak maju, agak maju. Agak maju. Oke, yuk 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hobi Anda? Saya paling suka memancing. Kenapa Anda suka memancing? Karena seru, unik, dan melatih kesabaran. Kapan Anda pertama kali memancing? Pertama kali saya memancing saat SD diajak paman saya. Bagaimana cara memancing bisa dapat ikan banyak? Harus berlatih dan bersabar. Oh sudah ya, sudah semua ya. Oke, ada yang mau bertanya dengan Bapak Muhaimin yang hobinya memancing? Masya Allah, mantap. Di mana rumah Anda, Pak Muhaimin? Mau berkunjung nih? Di bumi. Di bumi? Bumi kan luas. Di Amerika, di Australia, atau di mana? Di Jakarta. Di Jakarta, mantap. Ada pertanyaan lagi, Maira? Mancingnya di sungai mana? Mancingnya di sungai mana? Di Sungai Toba. Sungai Toba, Masya Allah. Oh, Kak Raffi Ahmad tanya, Masya Allah. Sini Pak, ini Pak, sini Pak. Masya Allah. Kak Raffi Ahmad ini berdirinya berdekatan biar kelihatan di depan. Nah ini ya, lagi reuni ini ya. Oke, silakan Raffi Ahmad. Agak serong ini ya. Oke. Bapak biasa mancingnya sendiri atau bareng orang? Sendiri. Oh sendiri. Oke siap. Akan disambut dengan Bapak Anies. Bapak Anies maju Pak. Silakan bertanya Pak. Ini di sini aja. Siap-siap Bapak Prabowo. Nah, ayo, ayo. Dapat berapa ikan saat memancing? Mungkin 10 sampai 20. Masya Allah, ya luar biasa. Ada Bapak Presiden yang datang. Geser dong, geser. Nah, ini. Nah, nih. Oke. 3. Bentar, ayo. Nggak denger ini. Ada Bapak Prabowo Presiden. Shh. Hijau. Shh. Kuning. Shh. Lagi kuning nih. Shh. Ayo. Pak Prabowo itu ya rakyatnya itu ya. Ngetawain loh, bukan saya loh Pak. Maaf Pak. Oke. Pak Prabowo silakan bertanya ke Pak. Ya, yang kelompok ini boleh pindah, yang ini boleh duduk selain narasumber. Nah, oke, silakan.
Ayo, Pak Prabowo silakan bertanya ke Pak Muhaimin. Ini ada depan semua ya. Ada depan, ini ada depan. Ayo. Ayo Pak Prabowo silakan bertanya. Ada pertanyaan? Berapa saudara Anda? Berapa saudara Anda betul? 2, Masya Allah. Ya, ini adalah para narasumber hebat. Semuanya lihat depan, Pak narasumber ya. Narasumber ini satu, dia sudah rela berkorban, tidak nafas ya. Lihat ya, lihat, dia tahan nafas ya. Karena narasumber ini sudah luar biasa menyiapkan jawaban, tidak nafas ya. Meskipun dia tidak gosok gigi, dia selalu senyum. Ya, karena Hasna, Kirana, dan siapa ini? Kia dan Elsa, karena sudah luar biasa, Ustazah akan pindahkan namanya di Super Student. Silakan duduk kembali. Terima kasih bapak-bapak. Tadi, halo Indonesia. Siapa kita? Tadi yang jadi narasumber siapa tadi yang maju? Kia sudah ya. Tadi siapa lagi? Elsa. Oke, sebentar. Karena Ustazah memberi penghargaan, apresiasi bagi anak yang aktif. Ya. Siva Elsa. Habis Elsa siapa? Hasna. Habis itu Kirana. Oke, sudah 4 ya? Oh iya, luar biasa, jarang-jarang loh ada yang narasumber yang bisa berani tampil beda. Tapi yang paling bagus tadi Bapak Muhaimin. Ya, tepuk tangan buat Bapak Muhaimin. Karena Bapak Muhaimin dia beralih suara, suaranya jadi keras. Ya, karena saya memang suka memancing. Ya, karena grupnya paling bagus untuk menjadi narasumber, grup Lili, Ustazah kasih tambahan bintang 30. Ya, alhamdulillah. Sekarang Ustazah tanya, sudah dinilai? Ya. Sudah? Coba sekarang dicek. Dikumpulkan di tengah grup kelompok. Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah dikumpulkan, taruh di tengah saja yang rapi, nanti Ustazah ambil. Sekarang, alhamdulillah kalian sudah belajar menyusun pertanyaan. Sudah belajar apa tadi di depan? Presentasi, praktik berbicara. Ada yang tadinya malu-malu karena ngelihat Pak Muhaimin ini lagi nggak bawa masker, jadi dia pegang terus itu muka ya. Ya, itu ya. Kayaknya senyumnya sangat itu ya, sangat bagus ya. Jadi dipegangin dulu, pegangin terus itunya. Mukanya ya, karena kalian sudah praktik, sudah belajar menyusun dengan diskusi. Sekarang Ustazah kepingin tahu secara individu, secara mandiri, kalian paham atau tidak materi hari ini. Ustazah kasih worksheet ya. Indonesia. Siapa kita? Oke, grup yang paling khusyuk dan rapi. Ya, yang sudah dapat boleh langsung dikerjakan. Ya, kalau kalian tadi paham, pasti bisa mengerjakan dengan mudah. Tidak usah terburu-buru, karena itu butuh fokus yang tinggi ya. Jadi bacaannya dibaca dengan teliti ya. Silakan boleh dikerjakan. Dikerjakan.
Jangan terburu-buru ya, dipahami. Petunjuk umum. Petunjuk umum. 1. Tulislah identitas dengan jelas dan lengkap. 2. Perhatikan petunjuk soal dengan teliti. Jadi jangan terburu-buru. Yang ketiga, bacalah soal dengan baik. Yang keempat, dahulukan menjawab pertanyaan yang dianggap paling mudah. Yang kelima, jawablah soal langsung pada lembar soal ya. Memahami teks wawancara. Bacalah teks wawancara berikut ini dengan seksama. Wawancara dengan Ibu Siti, pemilik warung makan Nikmat Rasa ya. Dikerjakan. Habis ini, setelah ini Ustazah akan tunjuk 2 orang untuk praktik siapa yang menjadi pewawancara dan siapa yang menjadi Ibu Siti ya. Biar yang menjadi super student tidak hanya Hasna, Ia, Elsa sama Kirana. Ya. Dikerjakan dulu. Dibaca yang teliti. Dicek lagi kalau sudah. Apa rahasia masakan ibu selalu enak dan ramai pembeli? Nah, itu berdasarkan bacaan. Sambil mengerjakan, Ustazah berkeliling mengambil penilaian teman sejawat ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah. Takbir. Oke, sekarang Ustazah kepingin siapa yang ingin praktek wawancara jadi Ibu Siti? Oke, Maira sama Kizea. Kertasnya di bawah. Nah, ya. Nah, Ustazah nggak ada kado dari Miss Angelica wajah Ibu Siti ya. Jadi wajah Ibu Maira ini ya. Jadi Ibu Maira dan jadi pewawancara ya. Suaranya yang keras. 3, 2, 1. Selamat siang, Ibu Maira. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Selamat siang, sama-sama nak. Ibu Maira, apa rahasia masakan Ibu selalu enak dan ramai pembeli? Rahasianya adalah menggunakan bahan-bahan segar setiap hari dan bumbu rempah pilihan. Di mana Ibu biasanya membeli bahan-bahan masakan ini?
Saya biasanya belanja di pasar induk Kramat Jati setiap subuh. Kapan warung ibu mulai buka setiap harinya? Warung kami buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kadang kalau sudah habis jam 8 sudah tutup. Siapa saja yang membantu ibu di warung ini? Saya dibantu oleh 28 karyawan. Oke, tepuk tangan buat Maira dan Kizea. Ada yang mau praktek satu kali lagi? Sofia sama Bapak Muhaimin, ayo. Ibu sudah nggak jadi sih, oke. Tadi Ustazah kasih penghargaan super student ya, Maira sama Kizea, bagus. Oke, next, agak maju. Suaranya yang keras ya Pak Muhaimin. 3, 2, 1. Ini jadi Ibu Siti, ini pewawancara. Oke. Selamat pagi Ibu Siti. Ibu Siti, apa rahasia masakan Ibu selalu enak dan ramai pembeli? Rahasianya adalah menggunakan bahan-bahan segar setiap hari dan bumbu rempah pilihan. Di mana Ibu biasa membeli bahan-bahan masakan ini? Saya biasanya belanja di pasar induk Kramat Jati setiap subuh. Kapan warung Ibu mulai buka setiap hari? Warung kami buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kadang kalau sudah habis jam Setelah itu, siapa saja? Sudah. Siapa saja yang membantu Ibu di warung ini? Saya dibantu oleh 28 karyawan. Tepuk tangan. Siapa itu? Sofia sama siapa tadi itu? Pak, nama Pak Muhaimin di sini nggak ada. Oh sudah ya. Oh ya apa-apa nanti double ya. Ternyata setelah kita belajar wawancara, alhamdulillah banyak yang antusias untuk praktik ya. Berarti sudah paham. Alhamdulillah. Sekarang coba Ustazah kepingin tahu ya. Ustazah simpulkan dulu. Setelah itu Ustazah akan memberi kalian sebuah lembaran untuk mendiagnostik kalian ini bagaimana perasaan hari ini. Ya. Sebelumnya kita simpulkan dulu bersama-sama. Kesimpulan belajar hari ini. Ya. Tadi tujuan pembelajaran ada berapa? 2. Jadi kesimpulannya bisa 2. Nomor 1, ada yang tahu apa kesimpulannya? Raise hand. So, Hia lagi. Bisa menulis dan mempresentasikan dengan adik siswa. Oke, bisa presentasi. Berarti itu poin yang kedua. Yang pertama dulu. Apa? Kesimpulannya? Bisa berbicara dengan sopan dan baik, betul? Betul ya. Dari kita belajar hari ini, kita bisa membuat pertanyaan dengan apa? Kata tanya adik Simba. Yang kedua tadi Hia. Apa tadi Hia? Bisa menulis dan mempresentasikan Bisa mempresentasikan diskusi dengan baik ya. Ternyata anak-anak luar biasa keren ya. Tepuk tangan buat 43 semua ya. Lembar terakhir tolong diisi sejujurnya. Ustazah biar tahu kalian ini
antusias, semangat, paham atau tidak dengan pelajaran kali ini. Untuk lembar kerjanya taruh di tengah-tengah meja kalian. Ya, silakan dibagi. Nah, taruh di tengah-tengah ya. Lembar kerjanya bisa taruh di tengah-tengah meja kalian. Nah, silakan dibagi. Yuk, silakan dibagi. Ya, ini ada asesmen non kognitif diagnostik untuk tahu minat kalian dan bagaimana pemahaman kalian belajar kali ini. Yuk. Ya. Ya, sudah? Silakan diisi ya. Tolong buat evaluasi Ustazah diisi dengan jujur. Ya, kalian paham atau tidak tentang adik Simba, semangat tidak belajar materi kali ini dengan ada siapa tadi? Miss Angelika. Ada siapa lagi? Kak Raffi Ahmad, Bapak Prabowo, Mas Anies, sama Bapak Muhaimin. Luar biasa hari ini ya, kita banyak mendatangkan artis ya. Ayo silakan diisi, sudah? Sudah? Oke. Sudah diisi? Alhamdulillah. Kalau sudah silakan ditumpuk di tengah meja. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Siapa yang gembira hari ini? Ustazah juga sangat gembira. Apalagi tadi Pak Muhaimin sangat antusias ya. Reuni sama Pak Prabowo, sama Kak Raffi Ahmad, sama Pak Anies ya. Sekarang Ustazah akan merefleksi ya. Hari ini kalian luar biasa hebat, kreatif, semangat. Ustazah berterima kasih ya. Terima kasih juga buat grup yang sudah semangat dan anak-anak yang super student. Yang lainnya yang masih di kolom hijau ready to learn tidak usah sedih. Besok masih ada hari. Semangat belajar lagi. Siap? Siap. Oke. Sebelumnya Ustazah pengen terakhir kali untuk lagu Kata Tanya Adik Simba ya. 3, 2, 1. Adik Simba Kapan siapa? Jangan lupa. Oke, hari ini tugasnya yaitu mewawancarai orang tua kalian. Ya, jangan lupa ditulis di buku bahasa Indonesia. Orang tua kalian adalah orang yang harus dihormati. Jadi bertanyanya harus dengan baik dan sopan. Ya, jangan lupa itu PR-nya. Dan saya harap besok pagi berangkat sekolah dengan semangat. Jangan lupa untuk sholat tetap 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu adalah wajib. Sekarang Ustazah pengen 1-2 anak untuk testimoni pelajaran hari ini bagaimana? Siapa yang mau testimoni di depan? Bercerita perasaan. Siapa? Zahira, ayo Zahira. Zahida, ayo Zahida. Ai mau? Elsa lagi, yang lain dong. Senen, ayo Senen. Loh, Zahida, masa kalian nggak mau menjadi super student? Yang lainnya dong. Nggak apa-apa, ayo coba. Oh kan tadi belum di sini, nggak apa-apa, ayo nyoba. Ayo semangat, semangat. Ayo. Ada yang lain? Mungkin Zaida masih malu-malu. Ayo. Nah, Nahda, bercerita aja. Ai deh. Ayo, ayo. Bercerita hari ini aku sangat senang. Ternyata Ustazah Mima bisa berubah menjadi Nah, ayo cepetan. Loh, siapa ini yang mau ini? Wah, bintangnya dihapus aja ini berarti ya. Ayo, ayo Zaida. Alhamdulillah. Zaida, tepuk tangan buat Zaida. Kak, tadi kan konsekuensinya apa?
Ya kalau nggak fokus, nggak menghargai tawaran Ustazah, menulis afirmasi loh. Padahal kalau dikasih kesempatan, ini adalah anak-anak hebat, berani maju, sudah luar biasa. Ayo coba, bagaimana perasaan dan kesanmu tentang belajar hari ini, Zahida? Seru. Kenapa kok seru? Soalnya bisa belajar banyak hal termasuk kata adik Siva. Wih, luar biasa. Tadi ada Miss Angelika, gimana perasaanmu? Kaget. Kaget, Masya Allah. Terus habis itu? Terus Miss Angelika kayak ini ngasihin hadiah yang topeng itu ya, Masya Allah. Ternyata sama Zahida sangat berkesan ya. Dia aja masih ingat Miss Angelika kasih blind box topeng-topeng. Tepuk tangan buat Zahida. Ya, nanti Ustazah akan foto loh ya nama-nama yang di sini ke mama-mama kalian. Biar mama tahu, oh anakku ini aktif kalau di kelas. Yang nggak ada namanya, berarti besok harus semangat ya. Ada lagi yang mau testimoni? Sudah tidak ada? Ayo. Nggak apa-apa, satu lagi. Nggak mau? Oke. Siva. Ayo tepuk tangan buat Siva. Siva, bagaimana kesanmu dan perasaanmu hari ini? Senang. Karena? Ustadzanya baik, banyak teman, bisa belajar semuanya. Bisa belajar semuanya. Apa yang paling berkesan dari semua narasumber? Ada Kak Raffi Ahmad. Paling suka sama siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Hai Pak Prabowo. Sini Pak Prabowo, sini. Maju. Lo nggak apa-apa dipakai Gizea. Ayo. Masya Allah. Jarang-jarang ada Pak Prabowo ke Tropodo, Masya Allah. Lihat Pak Prabowo, jangan malu-malu. Kalau bertemu Pak Prabowo, kira-kira apa yang disampaikan sama Siva? Jadi presiden baik ya. Oh, Masya Allah, jadi presiden baik ya. Pak Prabowo gimana jawabnya? Ya. Habis itu, pesannya buat Pak Prabowo apa? Untuk 4 tahun ini, kan mau jadi presiden kita. Gimana? Jangan jahat-jahat dong. Jangan jahat-jahat dong. Nah, jangan jahat-jahat ya Pak Prabowo. Kasih sepeda bagi anak Indonesia. Oke? Oke. Tepuk tangan buat Kizea dan Siva. Oke, silakan duduk. Nah, namanya Siva, Ustazah sudah pindah ke super student ya. Oke, hari ini alhamdulillah ya, kalian sudah luar biasa, sudah semangat hari ini, sudah sangat berterima kasih karena waktunya sudah habis. Mari kita baca hamdalah bersama doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Oke, thank you for today. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Semoga besok tetap ketemu dengan kalian dengan wajah yang semangat dan gembira. Oke. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling khusyuk boleh keluar duluan. Meja yang paling bersih. Oke, grupnya yang paling tinggi bintangnya adalah grup Rose. Silakan istirahat. Oke, terima kasih. Oke, sekarang grup yang paling banyak lagi bintangnya grup Lili. Oke, next grup Sunflower.
dan grup Jasmine.